Nah, maka setelah selesai wudu, menghadap kiblat, salat langsung takbiratul ihram, ndak usah dikandhake niat ingsun salat duhur sekawan rakaat, sing gawe sekawan rakaat ya Allah ora usah mbok kandhake. Nek salat duhur mesti sekawan rakaat, ya ta? Hadis-hadis yang mengenai tentang Yasin, ya, itu hadis-hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai pegangan. Nek malam Jumat kok mesti Yasin kok ora maca liyane. Ya, padahal Yasin nganti apal, bareng kok sing durung apal ora mbok waca, sing apal mbok waca terus iki piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Dari mana? Ini dari Pak Dullah di Klaten, Pak Ustaz. Di Klaten? Klaten, Sukoharjo. Oh iya, ya. Mari, ada apa? Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sering setiap minggu pagi ini mendengarkan MTS. Tapi nak masuk itu sulit sekali ini, jadi saya ngawali ini. Oh iya, ya. Aku ada pertanyaan gini Pak, tentang tadi yang salah tadi. Untuk tidak pakai usoli itu yang benar pakai apa Pak? Terus kan selama ini saya pakai usoli itu terus. Terus tentang Pak, bunga tabungan. Apakah bunga tabungan itu termasuk riba Pak? Kan selama ini walaupun sedikit atau banyak itu kan kalau kita punya tabungan di bank kan biasanya diberi tabungan, diberi bunga Pak ya. Ya. Apakah itu termasuk riba? Nah terus bagaimana cara menghilangkan itu loh Pak? Terus yang ketiga Pak, tentang yasinan Pak. Apakah yasinan itu termasuk bid'ah Pak? Karena apa kan saya sering Pak yasinan itu setiap hampir 2 minggu sekali ya itu berkelompok gitu loh Pak. Ya. Kalau tidak gitu ya saya sendiri mungkin di rumah. Apakah itu termasuk bid'ah? Sedangkan yasinan itu termasuk bacaan di dalam Al-Quran Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ditanyakan Bapak tadi mengenai usoli. Nah. Lah kalau tidak pakai usoli terus pakai apa? Gitu tadi. Nah. Jadi usoli itu tambahan. Kalau Bapak mau sholat, ambil air wudu, setelah selesai air wudu, menghadap kiblat, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya. Lah mau salat apa? Niatnya sudah di dalam hati. Ya, dalam hati. Misalnya nanti jam 12 adzan Allahu Akbar, adzan duhur. Bapak mendengar adzan itu terus langsung ke sumur. Ambil air wudu. Ketika ambil air wudu itu dalam hatinya mau mengerjakan apa toh? Salat apa? Duhur kan, adzan duhur kok. Ya terus ambil air wudu, terus berangkat ke masjid. Nah itu kan jelas saya akan salat jamaah duhur. Nah itu. Maka sudah niat itu sebenarnya sudah begitu. Ambil air wudu tadi sudah niat. Nah maka setelah selesai wudu, menghadap kiblat, salat langsung takbiratul ihram. Ndak usah dikandhake niat ingsun salat duhur sekawan rakaat. Sing gawe sekawan rakaat ya Allah ora usah mbok kandhake. Nek salat duhur mesti sekawan rakaat, ya ta? Lillahi ta'ala, tidak perlu gitu sudah. Maka niat itu letaknya di dalam hati. Dalam hati. Lelek apa tuh nih diucapke usoli, elek ora nurut tuntunan. Wis mung kuwi tok elek ora nurut tuntunan. Ya. Sembang jenenge ora nurut tuntunane wong sing ngapeki wong nurut kok ora nurut, ya eleke ning kono kuwi. Terus puasa ya begitu. Puasa nawaitu shauma ghadin. Ku nek urung niat bengine jarine puasane ora sah sebab durung niat. Padahal kamu puasa tarwih itu sudah niat. Wong biasane ora tarwih. Tekan lho kok iki tarwih. Lah sesuk puasane ora ngerti kowe. So, ya. Terus nanti bangun malam hari makan. Loh. Makan ki mesti tekani. Lah kok yane mangan ngopo? Sahur. Lah kok sahur sesuk puasane kok. Lah gitu. Sudah niat apa berarti? Ora sondat wis sahur wareg bareng lagi nawaitu shauma ghadin. Nek urung nawaitu jare rasa. Ndak, niat itu di dalam hati, ndak perlu diucapkan. Itu cara yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bank, bunga. Ya, bunga bank itu
Tapi itu memang setelah ada bank syariat, ya kita hindari bank-bank konvensional itu. Ya, bank-bank konvensional itu. Karena itu riba. Bunga bank itu memang riba. Ya kan? Maka semaksimalnya kalau dulu terpaksa belum ada yang diatur menurut syariat. Sekarang tidak ada syariat, mau alasan apa lagi? Tidak bank diatur syariat, menekan semaksimalnya, jangan ada riba di situ. Sekarang mau apa lagi alasannya? Yang ketiga yasinan. Ya, memang yasinan itu nggon Quran, ya. Diambil tentang Quran. Lah kenapa? Apa itu termasuk bid'ah? Kalau Bapak ini membaca surat Yasin, ya, seolah-olah surat yang lain itu tidak perlu dibaca. Wis nganti apal yang dindi kantongane isine surat Yasin wae kok ora nek surat liyane. Lah terus dibaca tiap malam Jumat. Kalau malam Jumat Yasinan ada pahalanya begini, ada pahalanya begini dan sebagainya dan sebagainya. Hadis-hadis yang mengenai tentang Yasin, ya, itu hadis-hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai pegangan. Nek malam Jumat kok mesti Yasin kok ora maca liyane. Ya, padahal Yasin nganti apal bareng kok sing ngurung apal ora mbok waca, sing apal mbok waca terus iki piye. Nah, gitu. Jadi mengkhususkan itu tidak ada tuntunannya. Nah, surat Yasin dibaca boleh tidak boleh itu ayat Quran. Ya. Tapi jangan mengistimewakan Yasin itu liyane ora tau diwaca. Sama. Yang kedua jangan mengkhususkan seolah-olah Yasin itu dibaca pada malam Jumat atau Yasin itu dibaca menunggu orang sakaratul maut. Ya. Orang sakaratul maut wis lara banget we, sar mati kae, diwaca ke Yasin, katanya nek mati bentang mati, nek waras, nek urip bentang waras gitu lah. Nah, itu kan nungguni wong mati. Nah, itu tidak ada tuntunannya. Kalau tuntunan Nabi, kalau kamu menunggu orang sakaratul maut, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Wacakno tuntunan kon maca la ilaha illallah. Aja mbok wacake Yasin, apa meneh tujuane nek mati bendang mati, kejam kamu. Ya ta? Wong lara wis megap-megap malah pateni sisan wae. Nah, seolah-olah Quran itu untuk mateni orang. Maka nek mung butuh gelis mati ra wis tak kandhani to demben ya. Nek mung butuh ndang mati, ya ta? Karo mbok plirit kala menjinge kuwi, ya, karo tuntunana kon maca la ilaha illallah ning dipeken rada suwe. Nggih, ora mati, ya ta? Rasa ndadak maca Yasin. Wae maca Yasin, ana sing siji tukang pengawas. Ya, ditiliki ngono nek wis terus kurang sithik, wacane disengkake. Kok barang wis mati tenan iki. Terus alhamdulillah. Ya. Terus yang di omah mau matur nuwun Pak Kiai, panjenengan wacaken Yasin terus cepat mati. Alhamdulillah. Nah, ini nek pancen ngono tenan dosa ini. Wong lara kok malah dipateni. Nah, yang kedua penyalahgunaan seolah Quran ini nggo mateni wong, tidak. Samping itu Quran itu di dalam surat Yasin itu sendiri itu ada kalimat bunyinya liyundira mangkana hayyan. Untuk memberi peringatan orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Itulah. Maka membaca Yasin seperti yang di malam Jumat khusus, kemudian untuk orang mau mati, itu tidak ada tuntunannya. Nah, perkara saudara-saudari kita masih melakukan begitu, silahkan, dan tidak ngurusi. Ya, nenek ganjarannya PNDW aku ora njaluk. Nek ternyata termasuk bid'ah rasakno, gitu lah. Saya nggak akan mengganggu apapun. Silahkan, itu keyakinanmu begitu. Tapi karena ini majelis ilmu, ditanyakan tentang nurut agama, ya saya terangkan apa adanya. Menurut agama itu tidak ada aturannya, Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Sahabat-sahabat pun tidak pernah. Yang kata lain, tidak ada tuntunannya. Apalagi? Tanya, Ustaz. Ya? Ya. Ini saya membaca surat Asy-Syura ayat 13 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
syara'a lakum minad dina ma wasa bihi Nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tafarraqu fihi. Yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kalian berpecah belah tentangnya. Kemudian kami juga membaca al-hadis yang bunyinya alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal firqati. Al jama'atu barakatun wal firqatu azabun. Juga hadis lain, la islama illa bil jama'ah wala jama'ata illa bil imarati wala imarata bil bay'ati wala bay'ata illa bi ta'ati. Dari beberapa hadis dan ayat tersebut, nampaknya kita umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk berjamaah satu imamah. Namun kenyataannya, mengapa umat Islam ini tidak segera membentuk satu jamaah dan imamah itu? Yang kedua, Ustaz, saya ini klarifikasi. Saya mendapatkan informasi bahwa di MTA ini telah terbentuk khilafah. Artinya sudah terbentuk satu jamaah, satu imamah. Apakah benar ini, Ustaz? Dan kalau benar, saya segera akan masuk di dalamnya dan minta dibaiat, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang saya tanyakan dalam ayat Al-Quran tadi, supaya umat Islam itu menegakkan agama Allah, jangan berpecah belah di dalamnya. Di ayat lain malah Allah jelaskan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun atau fattaqun. Umat Islam ini sebenarnya umat yang satu. Maka diterangkan di situ, aku adalah Tuhanmu, hendaklah kamu menghambakan diri kepadaku, takwalah kamu kepadaku. Jadi umat Islam itu memang umat yang satu. Maka jangan berpecah belah. Supaya tidak berpecah belah bagaimana? Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah. Hablillah itu artinya agama Allah. Kalau namanya agama Allah, saya sudah katakan agama Islam itu maksudnya, agama Islam itu Quran dan Sunnah. Kalau umat Islam itu pegang Quran dan Sunnah, pasti satu. Tidak pecah belah. Kalau kamu menjadikan agama Allah yang satu menjadi pecah belah, masing-masing pecahan merasa bangga dengan golongannya sendiri-sendiri, itu termasuk musyrik. Wala takunu minal musyrikin, minal ladina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, itu diterangkan oleh Allah. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Orang musyrik di sini bukan penyembah patung, bukan penyembah berhala, yaitu orang-orang yang menjadikan agama Allah satu ini berpecah belah menjadi berbagai golongan. Masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya yang ada. Bukan lagi bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya. Adapun hadis Nabi tadi betul, ya, betul memang begitu. Ya, umat Islam itu memang harus satu. Dan mengapa umat Islam kok tidak mau satu? Dan termasuk kita di dalamnya, ya takutnya awake dhewe mengapa gitu. Mengapa kok tidak mau satu? Nah di sini, kalau kita umat Islam tidak mau satu, malah suka berselisih, itu menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia ini atau dunia malah masih jauh dengan tuntunan Islam yang sebenarnya.
terbukti masih suka berkelahi sesama muslim, masih suka hina menghina, ejek mengejek sesama muslim. Itu kan? Nah, karena masih jauh dengan Islam, maka mari kita dengan cara dalami Islam dengan ngaji Quran dan Sunnah, apa yang sudah kita ketahui kita amalkan, nanti akan terbentuk kesatuan umat, kita akan dibentuk. Syaratnya harus ngaji. Ngaji itu artinya memahami. Kalau tidak paham bagaimana bisa? Sekarang ada umat Islam kalau salah diingatkan, dia jelas-jelas berbuat salah, diingatkan itu malah kowe rasa ngurusi aku. Ada suami istri kabeh Islam, padu, aku ngerti tanggane ya ta. Wis dulurku Islam tak paranane. Dipisah malah, kamu tidak perlu campur tangan dengan keluarga, itu urusan saya. Saya padu dengan istri, istri padu dengan suami, itu urusan, kowe rasa campur tangan. Padahal sesama muslim. Nah, kalau orang Islam yang mengamalkan tuntunan nggak bisa begitu itu. Kamu dan saya itu seperti satu tubuh. Satu sakit semua merasakan sakit. Bagaimana bisa terwujud itu? Maka nggak bisa kecuali dengan kebersamaan. Nabi juga mengatakan kan, seperti katakan Bapak tadi. Nggak bisa. Al jama'atul rahmah wal firqatu adzab. Memang jamaah itu rahmat. Firqah itu adab. Nah, itu. Maka saya itu kalau firqah itu kalau dapat atau adab, lah kenapa malah kebanyakan kita milih firqah tidak jamaah? Nah, maka tanya pada diri kita, di mana letak kesalahannya di mana? Terus ada berita MK sudah bentuk khilafah. Oh tidak ada khilafah. MK tidak ada khilafah di situ, enggak ada. Bukan pemerintahan, khilafah itu kan pemerintahan. MTA taat, tunduk, patuh dengan pemerintah yang ada. Negara kita, negara Indonesia, presidennya SBY, kan itu, wakilnya Yusuf Kala, itu kita akui. Jadi bukan kita punya khilafah sendiri, tidak punya. Kalau berita itu tidak benar, berita itu tidak benar. Ya dah. Lah jamaah itu apa perlu dibentuk? Ya. Jamaah itu rasa dibentuk, jamaah itu perilaku kehidupan kok. Rasa dibentuk kalau paham nanti jamaah itu terwujud kok. Tapi kalau memang belum paham buat dibentuk-bentuk ya ora dadi wong rong paham. Nah jamaah karo Islam jamaah bedane apa? Bedane ya Islam jamaah karo jamaah kuwi mau ya. Kalau Islam itu tidak ada embel-embel Islam jamaah itu enggak ada. Atau jamaah Islam, jamaah Islamiyah, JI, enggak ada begitu, enggak ada. Islam Islam, enggak ada embel-embel lain. Nah kalau ada Islam jamaah, berarti kamu menganggap ada Islam yang tidak jamaah. Lah Islam jamaah, kalau Islam yang tidak jamaah, baik mana? Nah, padahal Islam itu satu. Kenapa ini jamaah, ini tidak jamaah? Nah, maka Islam itu sudah tambah apa-apa Islam itu aja. Nah, untuk mengamalkan Islam ini tidak bisa tanpa jamaah, gitu loh. La islama illa bil jamaah. Tidak bisa kamu mengamalkan Islam sendiri-sendiri tanpa jamaah. Tanpa kebersamaan. Ya dah? Jadi saudara kita di Blora itu mengamalkan Islam diusir dari kampungnya. Nah, kalau tidak ada jamaah yang lain yang membela mendukung mereka, mau lari kemana dia? Di sana nggak boleh, usir, ya udah ditampung di sini. 58 orang selama 2,5 tahun. Sopo kuat ngopeni deh. Arep manggone ngendi? Ya. Nah kalau tidak ada kebersamaan, nampung wong 58 anak, istri dan banyak, susah bagaimana bisa nampung. Wong sugih kaya ngopo to ora gelem itu. Tapi gini saudara, kita pergi dari kampung halamannya mempertahankan akidah, mempertahankan iman, nah, di sini kita tampung. Nah, kita berikan tempat, kita jamin kehidupannya seperti kehidupan dia, seperti kehidupan kita. Nek kowe aku mangan, kowe ya mangan. Ora kekurangan apa-apa. Nah, diurus sampai selesai kan. Sekarang ada yang ditaudanan kemarin, dilempari batu masyarakatnya. Ya sudah, karena terasa kebersamaan, saudara kita dengan di sana kok dilempari batu masyarakat, ya kita urus. Menurut jalur hukum yang berlaku di negeri ini, alhamdulillah, ya sudah diurus oleh aparat setempat,
Alhamdulillah aparat penegak hukumnya baik, menegakkan hukum yang berlaku dan cepat. Polsek sana, Musbika di sana, dan cepat membalikan. Karena ini menurut undang-undang hukum negeri ini MTA itu legal, baik, benar, artinya tidak melanggar larangan, terus jalan. Maka pengajian jalan lagi, dan kesepakatan kalau sampai ada yang mengganggu pengajian lagi, langsung nanti diambil oleh kepolisian, ditegakkan hukum. Nah itu namanya penegak hukum yang baik. Baik, menegakkan hukum yang berlaku. Maka MTA itu semaksimalnya menjadi warga negara yang baik. Peraturan undang-undang hukum yang berlaku di negeri ini kita akan tepati. Nah, semaksimalnya. Nah gitu lah. Jadi, tapi itu tadi harus dengan kebersamaan. Tidak bisa tanpa kebersamaan itu. Dan jamaah itu hanya kebersamaan. Sendiri-sendiri tidak mungkin. Islam dijalankan sendiri-sendiri. Lagi orang kondangan neng kampung ngono ora gelem tahlilan, ora gelem diusir karo kampung ku arep piye coba? Ijen. Kowe nek ora gelem kondangan ning kene ora entuk ning desa kene. Nah, apa kuwi desa ya apa nggonmu apa piye wong bumi itu miliknya Allah ya ta? Nah, maka kita dilindungi oleh Allah dan dilindungi juga di negeri kita ini dilindungi karena orang tidak boleh memaksa kehendak keyakinan pada orang lain. Tidak boleh. Wong aliran kepercayaan saja dilindungi kok di sini kok. Kebatinan klenik-klenik itu dilindungi di sini boleh hidup satu sama lain, jangan saling mengganggu. Lah itulah sebenarnya prinsipnya Islam ya seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Wah, agamamu Kristen ya Kristen. Natalan rasa ngajak wong Islam. Aku agamaku Islam. Ku nek salat Jumat ya rasa ngajak wong Kristen, ya ta? Nah, sendiri-sendiri mengamalkan. Dah, masalah agama sendiri-sendiri mengharap ridhonya Allah, Tuhannya masing-masing. Urusan dunia kita kerjasama, mari kita kerjasama. Tidak masalah itu. Maka sebenarnya MTA datang di mana saja itu membuat tenang, damai. Karena Islam, mengajarkan Islam itu berarti menyebar kasih sayang. Menebar kasih sayang. Tapi orang-orang yang tidak paham, atau orang yang dilandasi kedengkian, belum paham, sudah mengecap MTA itu aliran sesat, MTA itu ingkar sunnah, MTA itu bikin ribut, MTA itu bikin mecah belah saudara, dan sebagainya. Dan itu dilandasi karena kedengkian saja. Itulah apa yang ditanyakan Bapak. Ya, cukup. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran yang baik buat kita semua. Baiklah, saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.